Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis organisasi. Analisis organisasi merupakan serangkaian langkah-langkah penilaian terhadap keefektivitasan organisasi berdasarkan misi dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Informasi yang diperoleh dari analisis organisasi penting bagi para manajer, para pemegang saham, masyarakat, serta pemerintah. Hasil dari analisis organisasi lebih ditekankan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam organisasi sehingga hasilnya diharapkan dapat menambah efektivitasnya. Lalu yaitu pendekatan analisis organisasi. Dalam membuat analisis organisasi, terdapat 3 unsur yang masing-masing perlu diteliti secara terpisah dan juga mendalam, namun harus ditinjau ketiga-tiganya, termasuk keterkaitan dari ketiga unsur itu. Ketiga unsurnya harus menunjang misi dan strategi. Ketiga unsur tersebut adalah struktur organisasi, proses, dan juga tenaga kerja. 3 unsur pendekatan analisis organisasi yang pertama yaitu struktur organisasi, menjelaskan tentang bagaimana kewajiban, tugas, dan peran dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini penting karena memiliki dampak terhadap cara orang bekerja dan terhadap keefektivitas proses-proses organisasi. Lalu yang kedua yaitu proses, mekanisme yang mendasari pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi. Proses menentukan susunan organisasi, meskipun proses itu sendiri kemungkinan justru dibuat sesuai dengan struktur organisasi proses. Juga memengaruhi jenis-jenis tenaga kerja yang dipekerjakan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tenaga kerja. Manusia sebagai sumber daya inti sebuah organisasi. Tenaga kerja menentukan struktur dan proses organisasi. Lalu selanjutnya, model analisis organisasi. Saat melakukan analisis organisasi, banyak sekali detail muncul tentang fungsi dan kapasitas di organisasi. Semua detail ini dapat mempersulit penentuan apa yang efisien dan tidak efisien. Menggunakan model organisasi teoretis dapat membantu memilah informasi dan membuatnya lebih mudah untuk menarik koneksi. Berikut ini adalah model-model analisis organisasi. Yang pertama yaitu model segitiga strategis. Model ini bergantung pada 3 perhitungan kunci untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Yang pertama yaitu nilai atau misi yang memandu organisasi. Lalu yang kedua, kapasitas operasional, yaitu pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan misi. Lalu yang ketiga adalah legitimasi dan dukungan atau lingkungan yang mengotorisasi nilai organisasi dan menawarkan dukungan, khususnya dukungan secara finansial. Dengan menggunakan model ini, suatu strategi organisasi dianggap baik jika ketiga komponen tersebut bisa sejalan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan model SWOT. Sebuah analisis SWOT atau matriks alternatif SWOT adalah metode perencanaan terstruktur digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam proyek atau dalam usaha bisnis. Analisis SWOT dapat dilakukan untuk suatu produk, tempat, industri, atau orang. Ini melibatkan menentukan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Untuk mencapai tujuan itu, pengguna analisis SWOT perlu bertanya dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang menghasilkan informasi yang berarti untuk setiap kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk membuat analisis bermanfaat dan menemukan keunggulan kompetitif mereka. Selanjutnya ada model McKinsey 7S. Model ini menekankan
keseimbangan aspek-aspek kunci 7 dari sebuah organisasi, satuan operasi atau proyek. 3 dari 7 elemen strategi, struktur, dan sistem dianggap sebagai elemen keras, mudah diidentifikasi, dijelaskan, dan dianalisis. 4 elemen yang tersisa, nilai bersama, staf, keterampilan, dan gaya bersifat cair, sulit untuk dijelaskan, dan bergantungan pada aktor dalam organisasi pada waktu tertentu. Kerangka analisis organisasi 7S didasarkan pada premis bahwa ketujuh elemen tersebut saling bergantung dan harus saling memperkuat agar berhasil. Perubahan dalam satu elemen dan mengakibatkan ketidaksejajaran dan difungsi di seluruh organisasi, mengganggu keharmonisan organisasi. Selanjutnya ada model rasional. Model rasional berasal dari perspektif struktural Frederick W. Taylor tahun 1911. Taylor adalah bapak studi waktu dan gerak dan mendirikan pendekatan yang disebutnya manajemen ilmiah. Taylor menyatakan bahwa organisasi harus semekanistik dan seefisien mungkin. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah ini memiliki tujuan yang berharga bagi Ford Motor Company, di mana mobil Amerika pertama yang diproduksi secara massal sedang dibuat. Model rasional memandang organisasi sebagai mekanisme yang terdiri dari berbagai bagian yang dapat dimodifikasi untuk menghasilkan keluaran dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tanpa penyimpangan. Selanjutnya ada model sistem alami. Model sistem alami dalam banyak hal merupakan kebalikan dari model rasional karena berfokus pada kegiatan yang dapat berdampak negatif pada organisasi dan oleh karena itu bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan untuk memenuhi tujuannya. Model natural system memandang organisasi sebagai organisme organik yang saling berhubungan secara holistik. Bagian-bagian organisasi tidak dilihat sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang dapat diatur bersama untuk mempersiapkan perubahan yang tak terhindarkan. Selanjutnya ada model sosioteknik. Sosioteknikal dikenal juga sebagai socio-technical system atau STS. Adalah pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara orang dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur masyarakat yang kompleks dan perilaku manusia. Model ini mengidentifikasi lingkungan sebagai faktor kunci yang berinteraksi dengan organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Bagas Prihantoro. Selanjutnya saya akan menjelaskan model analisa organisasi, yaitu model kognitif. Perilaku kognitif dan faktor pribadi lainnya serta peristiwa lingkungan beroperasi sebagai determinan yang berinteraksi yang dapat mempengaruhi satu sama lain secara dua arah. Tujuan pribadi para manajer dan staf dipandang sebagai bantuan upaya menuju pencapaian tujuan organisasi. Proses pengambilan keputusan difokuskan dan spesialisasi dianggap penting untuk arus informasi. Kemudian ada model analisis organisasi meta. Upaya yang telah dilakukan untuk menempatkan elemen model di atas ke dalam semacam meta model itu berdasarkan teori kebutaan dari satu perspektif. Lieberman dan Teresdil telah merancang model yang membagi analisis menjadi 4 paradigma yang berbeda. Kerangka ini akan digunakan sebagai model pluralistik, dan oleh karena itu kemungkinan para analisis dan pemimpin untuk mengubah pemikiran mereka dengan membingkai ulang pemahaman dan titik acuan. Dan pendekatan meta ini ada 4, yaitu bingkai struktural, kerangka sumber daya manusia, bingkai politik, dan bingkai simbolik. Kemudian pendekatan meta ini dilihat dari bingkai struktural
Di sini organisasi harus dipahami dengan definisi peran dan hierarki yang jelas. Dan masalah itu datang dari tanggung jawab yang tumpang tindih dan instruksi yang tidak jelas. Asumsinya mirip dengan model rasional yang ditujukan di atas dan Taylorisme. Kemudian ada kerangka sumber daya manusia. Menurut kerangka ini, organisasi ada untuk melayani masyarakat. Mereka adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang. Masalah datang dari ketika orang tidak cukup termotivasi atau terlatih. Kemudian ada bingkai politik. Nah, bingkai ini menyatakan bahwa organisasi adalah hutan yang kejam, di mana hanya ada yang terkuat yang bertahan gitu. Masalah datang dari koalisi kekuasaan yang buruk atau kekuasaan yang terlalu terpusat. Selanjutnya ada bingkai simbolik. Nah, bingkai ini mengandaikan bahwa organisasi sangat simbolis dan bisnis yang sukses adalah tentang representasi makna asli. Masalah ini datang terjadi ketika aktor gagal memainkan peran mereka. Nah, selanjutnya ada budaya dan iklim organisasi. Nah, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang mengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku pegawainya. Budaya organisasi dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana seharusnya organisasi dijalankan atau beroperasi. Kemudian iklim organisasi. Iklim organisasi yaitu suasana yang ada di dalam organisasi, yaitu perusahaan dan dorongan hati individu-individu yang di dalamnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap cara mereka melakukan pekerjaan. Itu bisa berkaitan dengan yang namanya motivasi dari setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Kemudian ada jenis-jenis analisis organisasi. Nah, ini jenis-jenis analisis tadi ada analisis bisnis, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threat. Kemudian ada analisis organisasi nilai untuk uang. Kemudian ada analisis keuangan, kemantapan keuangan. Kemudian ada statistik, itu menjelaskan tentang tingkat turnover, absensi dan keterlambatan, kecemasan dan perselisihan sikap pegawai terhadap iklim organisasi dan gaya kepemimpinan. Secara menyeluruh ini tentang kinerja. Kemudian analisis struktur organisasi. Kemudian ada lagi analisis proses, dan yang terakhir adalah analisis sumber daya manusia. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.